Salam profetis kembali lagi bersama saya di tahun 2009, tahun politik bersama Insight Strategic Forum, tetap bersama Daniel Nafis di sini. Tahun ini 2009 kita akan banyak mengalami dan banyak melakukan kegiatan-kegiatan politik untuk perubahan Republik ini. Tetapi sejauh mana Republik ini akan berubah tentunya tergantung dengan sejauh mana kemampuan khususnya kaum muda Indonesia mewarnai dan memberikan dorongan terhadap perubahan itu tersebut. Hari ini kita di awal tahun ini, saya bersama kru Insight juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru 2009 ini kita akan membawa sebuah gagasan yang segar, bukan hanya sekedar gagasan tetapi perubahan yang signifikan bagi rakyat Indonesia. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama tokoh-tokoh muda Indonesia yang akan menjadi lead star, kalau Soekarno bilang, akan menjadi gugusan-gugusan bintang ke depan yang akan memberikan insya Allah pencahayaan-pencahayaan bagi perubahan bangsa ini. Hari ini saya ditemani dengan Bung Agung Ismawanto. Bung Agung Ismawanto adalah salah satu calon legislatif muda, ya, kaum muda Indonesia yang mencoba mendorong dan menjaga dalam proses legislatif dari Dapil Jogja, ya? Ya, Provinsi DIY. Provinsi DIY. Beliau adalah caleg DPR RI untuk pemilihan wilayah daerah istimewa Yogyakarta dari Partai Amanat Nasional. Selanjutnya saya juga ditemani caleg muda kita juga dari Nusa Tenggara Timur, Bung Ilyas Sumardinafur. Selamat datang, Bung. Selamat datang. Ya, beliau adalah salah satu tokoh muda. Harapan kita menjadi tokoh muda ke depan yang menggantikan kaum-kaum status quo hari ini yang sangat pro neoliberal. Kemudian yang terakhir adalah bersama saya Bung Rahman Toha. Assalamualaikum, Bung Rahman Toha. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Umum dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang saya pikir cukup strategis dan signifikan hari ini dalam mengantar perubahan-perubahan dalam perpolitikan maupun kepemimpinan Republik Indonesia. Kita langsung saja pemirsa. Saya akan mulai kepada Bung Agung Ismawanto. Hari ini 2009, kita awal tahun, nanti April kita menghadapi pemilihan legislatif dan nanti juga ada pemilihan presiden. Dan Anda juga termasuk yang terlibat nanti ketika dalam inisiasi perubahan negeri ini dalam pemilihan legislatif. Apa menurut Anda ketika kaum muda seperti Anda mencoba bertarung? Saya melihatnya bertarung ini bukan hanya sekedar kompetisi, tapi pertarungan dan peperangan mungkin untuk melakukan perubahan itu. Agenda-agenda perubahan. Ya, terima kasih Bung Nafis. Jadi memang yang pertama, selaku kaum muda, ada satu hal yang mendasar yang harus dikuatkan, yaitu bagaimana kaum muda itu bisa meneguhkan karakter dan integritasnya bahwa dialah pemimpin. Ya. Ini yang selama ini sering dilupakan karena hegemoni patron klien yang luar biasa itu secara tidak sadar meluluh lantakkan karakter kaum mudanya sehingga dia kehilangan kesadarannya bahwa dialah pemimpin. Nah, ini yang harus kita bangun sehingga kaum muda itu sadar bahwa dialah pemimpin masa depan. Bahkan Ibu Pertiwi itu secara verbal sudah memanggil untuk peran serta kita. Manggilnya verbalnya gimana? Hai kaum muda, ayo buat perubahan, kan itu. Kalahkan itu hegemoni yang memang tidak mendidik bagi perubahan-perubahan bagi rakyat, kan itu. Itu paradigma itu harus membangun kesadaran moral. Kaum muda adalah pemimpin masa depan. Benar. Dan ini secara tidak sadar memang hegemoni ataupun kekuatan karakter itu dilemahkan. Tidak sadar bahwa dialah pemimpin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus berani membreakdown dan mempunyai desain sendiri kaum muda itu terhadap bagaimana bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat itu. Dan salah satu visi saya adalah tidak lain, yaitu membangun kemandirian. Lewat apa? Lewat penggunaan sumber daya yang memang dialokasikan untuk sebesar kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oke, menarik Bung Agung. Ya. Nah, dari dua hal yang Anda coba tawarkan, menggugah tentang positioning kaum muda. Tapi saya ingin melanjutkan kepada Bung Ilyas, menindaklanjuti apa yang dikatakan kaum muda. Apakah hanya
kaum muda itu menunjukkan eksistensi bahwa kaum muda yang memimpin. Banyak dikhawatirkan kaum muda, dan khususnya kaum muda Indonesia dalam percaturan politik, dikhawatirkan ketika nanti masuk dalam sebuah sistem, akhirnya mereka juga tergilas oleh mainstream system. Ya. Apakah cukup hanya sekedar komitmen? Saya khawatir kalau hanya sekedar komitmen saja. Menurut Bung Ilyas bagaimana? Kalau sekedar